Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka rutinitas kita pengajian bulanan sampai kepada hadis yang ketujuh. Masih hadis yang ketujuh, An-Nasihah Al-Din. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Sampai kita kepada wali rasulihi. Nasihat ini untuk Rasul, utusan Allah. Maknanya apa? Makna al-iman, beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tasdiqihi fi jami'i ma ja'a bih, dan membenarkan apa yang datang daripada utusan-utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ratib kan ada itu, ratib al-hadith amanar rasulu yang apa? Bima unzila ilaihi min rabbih. Harus kita imanin semua rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para anbiya dan rasul itu mereka diutus untuk tabligh bahwa nanti ada nabi di akhir zaman. Suruh sampaikan kepada umatnya masing-masing. Yang malamnya Nabi Muhammad wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Waltizamu ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, dan wajib taat kepada itu Rasul di segala perintahnya dan larangannya. Wa ihya'u sunnatihi, dan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Menghidupkan ini termasuk kita tadi itu menjalankan apa yang dijalankan sama Nabi Muhammad, mengerjakan adab-adab yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu namanya termasuk ihya'us sunnah. Kita di kamar mandi masuk kaki kiri, itu ihya'us sunnah. Karena Nabi Muhammad masuk kamar mandi kaki kiri. Mesti diperhatikan. Seseorang tanda cinta itu bukan cuma di mulut, tapi di perilaku. Masuk kamar mandi kaki kiri. Sebelum masuk baca doa. Mau ngaca ada doanya gak? Ada. Itu yang dibaca sama Nabi SAW. Itu kita termasuk menghidupkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Takhalluq bi akhlaqihi, dan berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Ikutin tata cara akhlaknya Nabi Muhammad. Di dalam sholat jangan yang wajib-wajibnya doang. Di dalam wudu jangan yang wajib-wajib doang. Tapi pakai semua yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Contoh lagi akhlaknya Nabi apa? Makan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad makan? Nabi Muhammad makan kadang pakai 3 jari atau 4 jari. Kalau lagi makan ciki, biasanya itu kita 2 jari nih. Iya, 2 jari nih makan setan. Biar tahu ya, yang udah punya anak dibiasakan jangan makan 2 jari. Ini bukan akhlaknya Nabi nih. 2 jari ini cara makannya syaitan. 2 jari, minim 3 jari, 4 jari atau 5 jari. Kalau 2 jari makan syaitan. Mau mirip syaitan apa cara Nabi? Cara Nabi, ya. Wa ta'addub bi adabihi, dan beradab dengan adabnya Nabi Muhammad. Nutup aurat di rumah, jangan pakai celana pendek. Udah kebiasaan sampai keluar pakai celana pendek. Gimana itu buka aurat? Tidak menghormati apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kemudian wa mahabbatu ali baitihi wa ashabi, mencintai keluarganya Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Wajib, yang perintahkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian nasihat berikutnya, agama untuk siapa? Wali a'immatil muslimin, dan untuk ulatu umurihim, pemerintah atau hakim yang ada. Dengan apa?
Salah satunya tadi itu membantu atas perbuatan yang benar, digiring, selalu dipantau. Dan salah satunya lagi kalau bagi kita apa? Wa doa bisolah, doain dengan kebaikan. Ya, kita doain dengan kebaikan. Itu salah satu daripada kita membantu. Ya. Di dalam masalah wali a'immatul muslimin ini pemimpin. Kalau misalnya kita tadi itu disuruh sesuatu yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik kaidah begini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Arti kalau disuruh maksiat, melanggar kepada Allah jangan mau. Pernah kejadian dalam satu riwayat dikisahkan ini di zamannya Rasulullah. Ini terjadi di zamannya Rasulullah pada satu ketika Nabi Muhammad mengutus seseorang yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk memimpin satu pasukan dan pasukan itu harus taat karena ini dijadikan pemimpin sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda kepada para sahabatnya, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang nurut kepada pemimpinku, artinya aku akan jadi pemimpin, maka dia telah taat kepada aku. Akhirnya di perjalanan ada sesuatu yang membuat ini Abdullah bin Hudzafah marah, kesal gitu. Sebagai pemimpin ini jadi kesal gitu. Akhirnya Sayyidina Abdullah ini memerintahkan untuk mengumpulkan daripada kayu dan membakar itu kayu. Ketika dibakar, Sayyidina Abdullah ini memerintahkan pasukannya semuanya untuk masuk ke dalam itu api. Dia tidak mau disuruh masuk ke dalam api. Akhirnya Sayyidina Abdullah ini berkata kepada mereka, bukankah kalian tadi itu disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat kepadaku? Dan juga Nabi juga pernah bersabda, siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat, maka dia telah taat kepada aku. Fagalu, ini pasukan ngomong benar. Ma'amana billahi wattaba'na rasul. Kami tidaklah beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul illa linanju minan nar, kecuali agar kami ini selamat dari api neraka. Tidaklah kami beriman kepada Allah dan kita mengikuti Rasul kecuali untuk selamat dari api neraka. Emang ada yang mau masuk neraka? Kagak ada. Ini kita pengen dibakar bagaimana? Kita pengen dibakar, pengen disuruh nyeburin diri ke dalam api. Akhirnya fasa karena ghadabu wa tufi'atin nar. Akhirnya diam. Sayyidina Abdullah marahnya terus reda. Marahnya reda dan suruh matiin itu api. Ketika mendengar pasukan menyatakan seperti itu. Sampai ini kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istaswaba qawluhum. Nabi Muhammad membenarkan apa yang diucapkan oleh para pasukan itu. Apa yang diucapkan? Kita beriman sama Allah dan mengikuti Nabi buat selamat dari api neraka. Nabi kita disuruh masuk ke dalam api. Wa qala, hingga Nabi mengucapkan, Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengartikan wali a'immatul muslimin ini ulama yang benar-benar dia tadi itu benar-benar mengikuti syariat. Dia benar-benar ada takut terhadap meninggalkan syariat, melanggar syariat, makan makanan yang haram. Dia nggak hidup dari agamanya. Dia nggak hidup di atas muka bumi tadi itu dengan menjual agama. Paham menjual agama ya? Dia menjual agamanya buat hidup di atas dunia. Na'udzubillah. Ini bukan ulama. Al ulama dijelasin nama Allah di dalam Al-Quran sifatnya apa? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ulama itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang ingin dikerjakan, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tadi itu orang yang gampang menguzurkan dirinya di dalam melakukan pelanggaran, apa bisa diikuti seperti ini?
la yuqtada, tidak boleh diikuti. Fa inna man khalafallah la yuqtada bih. Orang yang melanggar menganggap udzur padahal bukan udzur, berarti itu namanya melanggar. Maka ini la yuqtada bih, dia tidak bisa diikuti atau tidak boleh diikuti. Ya, jangan sampai itu salah ngikutin orang. Salah ngikutin orang masuk neraka bareng-bareng. Ya, masuk nerakanya bareng-bareng. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati kalau kita tadi itu melakukan hal-hal di luar syariat agama Islam. Kita lakuin apa yang Nabi lakuin. Jangan kita langgar. Usahakan diri kita melakukan sholat yang wajib-wajib. Udah telat gogo, jangan ngegampangin ninggalin sholat. Ya, kalau disuruh untuk maksiat jangan diturut. Ya, kita malah nafsu biasanya kenceng banget buat kagak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini insyaallah kita lanjutin di pertemuan berikutnya. Walian muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afana karim wa'afana rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ba'alawi ya ba'alawi ya ba'alawi syafa'ah wa qurbatan jali wa bikum ya ahlul wilayah kullu hajatan qadiyar amr rahim.